Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa musallin ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan pada sahabatnya. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan sebelumnya saya perkenalkan, saya Yusuf Yandi, guru PAI dari SD Tani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan metode pembelajaran itu dengan metode ceramah, dan materinya adalah mengenal pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sebagai mana beliau adalah sebagai Rasul terakhir yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak sesuai dengan sabda Rasul, innamal bu'istu liutamima utamima makarimah. Sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pada saat ini kita akan mempelajari tentang mengenal pribadi Rasulullah SAW. Para pendengar, sebenarnya kalau mengenal Rasulullah SAW kita tidak mungkin bisa seperti ini. Tapi ini sekedar sebelum saja, dengan harapan ketika kita banyak mengenal, maka kita bisa mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah contoh bukan kata kita, tapi Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh tauladan yang baik bagi kami. Kita tidak mungkin mengenal, kita tidak mungkin bisa mencontoh tanpa kita mengenal tentang Rasulullah SAW. Kata mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Rasulullah SAW menjadi contoh bukan hanya bagi orang dewasa, bahkan bagi anak-anak pun Rasulullah adalah sebagai panutan, Rasulullah adalah sebagai contoh. Kita ketahui dari masa-masa Rasulullah dalam kandungan. Ketika usia beliau dalam kandungan 6 bulan sudah menjadi yatim. Usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. 8 tahun sudah ditinggal kakek. Padahal kakeknya Abdul Muthalib adalah orang yang sangat mencintai Muhammad ketika masa kecil. Kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Paman Nabi banyak, tapi Abu Thalib yang paling cinta, yang paling sangat menyayangi kepada Muhammad Rasulullah pada saat itu. Tapi keadaan beliau tidak berharta. Oleh sebab itu ketika usia 8 tahun, Nabi sudah mencari nafkah sendiri, membantu mencari uang kepada penduduk Mekah dengan mengembalakan kambing baru mereka. Ini menjadi contoh bagi putra putri kita, bagi anak putri kita, bahwa seorang anak jangan sampai cengeng, jangan sampai lembek, harus mempunyai jiwa yang tegas sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika masih kecil. Usia 6 tahun sudah menjadi yatim piatu, 8 tahun sudah mencari nafkah sendiri. Ini mengatakan kepada kita bahwa anak-anak pun, putra putri kita pun mesti seperti Rasulullah SAW yang mempunyai keinginan yang begitu tinggi untuk membantu pamannya. Tapi bukan berarti usia 8 tahun mesti mencari nafkah sendiri. Maksudnya bukan demikian. Tapi ini sebagai gambaran bahwa anak-anak itu tidak boleh cengeng, tapi mesti mempunyai mental yang benar. Kemudian beliau usia-usia remaja sudah menjadi tuli daulatan. Bagaimana yang diberikan gelar kepada beliau adalah Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Usia 23 tahun beliau sudah mulai berdagang, sehingga usia 25 tahun sudah menjadi pribadi yang siap untuk menikah. Usia 25 tahun menikah, dan kita lihat dalam maharnya yang sangat begitu mencengangkan untuk saat ini. Beliau memberikan mahar kepada Siti Khadijah dengan 20 ekor unta.
Kalau satu ekor unta harganya 50 juta, sudah ketahuan Bapak, mahar yang diberikan kurang lebih 1 miliar kepada Siti Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Nabi usia 25 tahun sudah menjadi pribadi yang mapan. Kenapa bisa mapan? Karena beliau sungguh-sungguh dalam berdagang. Artinya kita tidak mungkin berhasil, anak-anak tidak mungkin berhasil kalau tidak ada kesungguh-sungguhan, tidak ada kefokusan. Oleh sebab itu, salah satu kunci keberhasilan adalah fokus sungguh-sungguh dalam belajar ataupun dalam mengejar cita-cita. Bohong kalau misalkan ingin sukses tapi leha-leha, ingin sukses tapi ala adanya, cuma hanya mimpi. Jadi Rasulullah usia 20 tahun sudah menjadi pribadi yang sehingga dengan mahal banyak kepada. Kemudian usia 40 tahun Nabi menerima wahyu yang besar. Usia 38 tahun beliau berkhulwah di satu tempat yang buat. Usia 38 tahun berkhulwah, 39 tahun masih kenapa berkhulwah? Memikirkan keadaan orang-orang Quraisy yang pada saat itu benar-benar berakhlak yang begitu tidak baik. Masa-masa disebutkan masa jahiliyah, masa-masa pembunuhan, bukan pembunuhan masalah ekonomi, bukan masalah harta. Kita lihat dalam sejarah Nabi sudah berdagang, usia 8 tahun sudah dibawa berdagang oleh pamannya. Ini menunjukkan bukan masalah harta, bukan masalah ekonomi. Yang disebut jahiliyah ini adalah masa-masa kebodohan dalam bidang ruqyah atau tauhid. Kenapa disebut bidang kebodohan? Karena masa-masa itu masyarakat jahiliyah menyembah bukan kepada Allah tapi kepada patung-patung yang dibuat. Dalam apa itu ada orang patung dan orang besar, wajah patung atau dan Nabi memikirkan seperti kenapa yang disembah Tuhan sendiri. Nabi keluar menyepi di satu tempat namanya Wadi. Maka usia 40 tahun datanglah malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama, surat Al-Alaq 1:1. Iqra baca, Iqra dan dari kolam alam ini adalah wahyu pertama. Dia menandakan bahwa usia 40 tahun Muhammad yang awalnya bin Abdullah menjadi Muhammad Rasulullah Muhammad dan pada saat itu kita mendapatkan wahyu. Nabi memikir dan pulang kepada rumah sampai kepada dia Jambi. Kemudian kata Siti Khadijah yang saat itu menjadi tangan kanan, menjadi pendamping lagi. Kemudian terbukti bagaimana Siti Khadijah memberikan satu semangat. Ya abangku, ya Rasul, ya Muhammad, suamiku, oh jangan khawatir. Allah tidak akan menyusahkan sebab kau lah yang paling banyak membantu mereka. Kau yang paling banyak membantu mereka. Allah tidak akan menyusahkan. Besoknya dengan menghampiri atau datang kepada seorang wanita. Orang wanita namanya Barakah. Dia bukan orang beragama. Dia Khadijah menceritakan tentang demikian bahwa Barakah kau adalah dari Rasulullah dan beliau mengatakan engkau suatu saat akan diusir. Tapi beliau mengatakan, ya Muhammad, seandainya aku masih hidup, aku akan menolong, aku akan membelamu. Tapi Allah berkata, Barakah keburu meninggal. Jadi Barakah ternyata tahu dari kita. Maka usia 40 tahun Nabi menjadi diangkat menjadi Rasulullah SAW. Kemudian seiring berjalannya waktu Nabi berdakwah dengan secara sembunyi-sembunyi. Banyak godaan, banyak rintangan, dan yang pertama kali masuk Islam adalah istrinya sendiri yang bernama Khadijah. Beliau adalah seorang ummul mukminin, seorang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian diikuti oleh Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang
Setelah banyak yang masuk Islam, maka godaan-godaan, rintangan, siksaan yang dialami oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya dari kafir-kafir Quraisy. Kemudian usia 52 tahun beliau berisra Mi'raj atau di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usia 53 tahun hijrah ke Madinah yang begitu fenomenal. Mekah Madinah kurang lebih jaraknya 4.150 km. Nabi berjalan menunggang unta dengan jarak yang begitu jauh. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi singgah dulu di satu tempat yang namanya Quba. Nabi hijrah ditemani oleh Abu Bakar. Sebelum hijrah, dalam perjalanan hijrah, Nabi singgah dulu di Gua Sur. Beliau tinggal di Gua Sur kurang lebih 2 malam 3 hari. Ini maksudnya apa? Untuk mengecoh. Bahkan ketika saat itu hampir kafir Quraisy menemukan Nabi. Ketika sampai di mulut gua, ternyata bekas telapak kaki sampai sana. Tapi Allah sudah mengutus burung merpati untuk bertelur di mulut gua. Kemudian laba-laba juga pun sudah membuat sarang di mulut gua, sehingga ketika orang kafir Quraisy itu masuk, ini tidak mungkin ada orang di dalam. Kenapa? Ada sarang laba-laba dan sarang laba-laba itu tidak rusak. Kemudian ada juga burung merpati yang sedang bertelur. Dia berangkat, nggak mungkin kalau ada orang. Kemudian ada seorang kafir Quraisy yang melemparkan batu ke dalam dan ternyata kena kepada giginya Rasulullah SAW hingga tanggal. Allah mengganti gigi Nabi dengan gigi dari surga. Kemudian berangkat ke Madinah. Kemudian singgah di tempat namanya Masjid Quba. Yang sampai saat ini ada tempat namanya Quba dan beliau mendirikan masjid yang pertama. Masjid yang pertama adalah Masjid Quba. Begitu istimewa di Quba. Tapi sampai mengatakan siapa orang yang sholat di Masjid Quba maka pahalanya seperti pahala umroh. Ini begitu besar pahala yang diberikan kepada orang yang sholat di Masjid Quba. Masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian melanjutkan perjalanan dan sampailah di Madinah. Singkat kata, di Madinah membangun masyarakat Madinah 10 tahun. Tapi tidak bertabur bunga, tidak lancar-lancar, ada banyak kalangan. Tahun kedua terjadi perang Badar. Kafir Quraisy balas dendam, ingin menghancurkan Nabi. Allah menolong dalam perang Badar begitu yang sangat fenomenal. Nabi bersama sahabat hanya 313 orang, 300 orang. Kafir Quraisy dengan begitu peralatan perang lengkap berjumlah 1.000 orang. 300 melawan 1.000, 3 kali lipat. Tapi Allah memberikan bantuan dengan salah satu janjinya adalah mengirimkan pasukan malaikat yang akan membela Nabi dalam perang Badar. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah perang Badar bisa dimenangkan oleh Rasulullah SAW yang berjumlah hanya sepertiga dengan peralatan yang begitu sederhana. Kemudian 1 tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Perang Uhud adalah perang yang menjadi catatan pilu. Sebab pada saat itu banyak sahabat-sahabat Nabi yang gugur, kurang lebih 70 orang menjadi syahid pada perang Uhud. Artinya perjalanan Nabi tidak lancar saja, tidak bertabur bunga, tapi penuh dengan perjuangan. Dengan rahmat dan hidayah Allah, dengan pertolongan Allah, maka 10 tahun Nabi Muhammad SAW bisa membangun Madinah begitu maju. Perkembangan Islam begitu besar. Pada saatnya suatu saat Rasulullah SAW melaksanakan haji wada. Kemudian turun ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini adalah sebab wahyu yang terakhir. Sahabat pada gembira. Kenapa? Karena sejak itu tidak ada lagi perintah dan tidak ada larangan. Bergembira. Kenapa? Wahyu sudah selesai. Tapi ada satu sahabat yang menangis. Namanya Abu Bakar. Kenapa engkau menangis? Dia tanya. Kata Abu Bakar, tahukah engkau bila sudah sempurna maka tentu akan ada yang hilang. Maksudnya sebentar lagi Nabi akan meninggalkan kita untuk selamanya. Akhirnya sahabat pada menangis. Kemudian disampaikan kepada Nabi, ya Rasul, betulkah engkau akan segera meninggalkan kami? Kata Nabi, betul. Kami akan segera meninggalkan kalian semua. Akhirnya sahabat pada menangis.
Pada saat itu Nabi ada menyebutkan kurang lebih 4 bulan Nabi mulai sakit-sakitan, dan kemudian setelah 4 bulan Nabi menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahir 12 Rabiul Awal hari Senin, wafat pun pada hari Senin dengan usia 63 tahun. Nah, ini menunjukkan pada kita hikmah yang bisa ambil. Yang pertama adalah ketika masa kecil Nabi mempunyai sikap yang luar biasa. Beliau teguh meskipun dalam keadaan yatim piatu. Ketika masa remaja, beliau mempunyai gelar adalah Al-Amin, Muhammad yang terpercaya. Ini meningkat kepada kita supaya kita menjadi orang yang jujur. Yang ketiga adalah perjalanan Nabi yang begitu berat, begitu banyak rintangan, tapi Nabi yakin. Nabi dengan sekuat tenaga melakukan, dan akhirnya Allah memberikan kesuksesan. Hanya dengan masa waktu 23 tahun Nabi bisa membangun yang tadinya masa biadab menjadi manusia yang beradab, menjadi manusia yang tadi bermusuh-musuhan menjadi manusia yang bersaudara. Artinya masa yang singkat Nabi telah berhasil merubah dari masyarakat yang tidak baik menjadi masyarakat yang baik. Ini menunjukkan adalah ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar dan yakin dengan pertolongan Allah, pasti akan membantu. Allah pasti akan menolong. Demikian materi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.